Sahabat Rema Surgawi, kadang kita tetap menyembah, tapi hati sebenarnya sudah lelah. Mulut masih bernyanyi, tapi di dalam ada perasaan yang belum selesai. Kita datang ke ibadah, kita duduk, kita ikut semua yang terjadi. Tapi di dalam hati ini masih ada rasa kosong, seperti melakukan sesuatu tapi tidak benar-benar terhubung. Dan mungkin malam ini ada yang diam-diam bertanya, apa arti menyembah kalau hidup saja terasa berat? Sahabat Rema Surgawi, kita sedang berjalan dalam satu tema, yaitu layak disembah selamanya. Bukan karena hidup selalu mudah, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ada satu pribadi yang tetap layak disembah. Bahkan saat hati kita sedang tidak baik-baik saja. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Dengan hati yang terasa lelah, dengan pikiran yang berat, dengan iman yang tidak selalu kuat ya Tuhan. Engkau tahu apa yang tidak kami ceritakan kepada orang lain. Engkau tahu apa yang kami simpan sendiri di dalam hati ini. Tuhan, kami tidak datang membawa sesuatu yang hebat. Kami hanya datang sebagai diri kami yang membutuhkan Engkau. Bicara kepada kami malam ini ya Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Perlahan namun dalam. Sentuh hati yang sudah mulai dingin ini ya Tuhan. Pulihkan bagian yang sudah lama lelah. Dan kuatkan iman yang mulai goyah. Biarlah kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup kami ini yang apa adanya ini. Dan ubahkan kami perlahan-lahan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kata mereka dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sekali lagi, kata mereka dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sahabat Rema Surgawi, firman ini bukan sekedar gambaran surga, bukan sekedar tentang makhluk-makhluk yang menyembah, tapi ini tentang satu pusat, satu pribadi, satu alasan kenapa penyembahan itu ada. Mari kita renungkan perlahan-lahan. Kadang kita berpikir penyembahan itu soal suasana. Kalau hati lagi enak, kita mudah menyembah. Kalau hidup lagi lancar, kita mudah mengangkat tangan. Tetapi saat hidup mulai berat, saat doa terasa tidak dijawab, saat harapan seperti menjauh, kita mulai diam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena lelah. Dan pada momen itu
penyembahan bukan lagi tentang suara, tapi tentang hati yang tetap bertahan. Di Wahyu 5, penyembahan itu tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari satu kesadaran. Anak domba itu disembelih, dia menderita, dia terluka, dia disalibkan, dan justru karena itu dia layak. Sahabat Rema Surgawi, bayangkan seseorang yang hidupnya terus berada dalam tekanan nyata, bukan tekanan perasaan saja, tapi ancaman yang benar-benar bisa terjadi kapan saja. Dia diawasi, dia ditolak, dan tahu bahwa setiap keputusan yang diambil bisa berakibat fatal. Orang itu adalah Haik Hobsepian Mer, seorang pemimpin gereja dari Iran. Di masa itu menjadi pengikut Kristus, terlebih lagi bagi mereka yang berpindah iman, bukan hal yang aman. Ada risiko penjara, penyiksaan, bahkan hukuman mati. Di tengah situasi seperti itu, Haik tidak memilih diam. Dia tahu ada banyak orang percaya yang diperlakukan tidak adil. Salah satunya adalah Mehdi Dibai, yang dijatuhi hukuman mati karena imannya. Ini bukan sekedar berita yang dibaca lalu dilupakan. Ini keputusan nyata yang harus dihadapi dengan risiko nyata. Haik berdiri membela, dia berbicara. Dia memperjuangkan kebebasan beragama, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan iman. Setiap langkahnya punya konsekuensi. Dia tahu dirinya sedang menjadi sasaran. Dia tahu hidupnya bisa diambil kapan saja. Dan benar itu terjadi. Pada tahun 1994, setelah upayanya membantu memperjuangkan kebebasan Mehdi Dibai, Haik menghilang. Beberapa hari kemudian ditemukan bahwa dia telah dibunuh. Tidak ada panggung besar, tidak ada penghargaan dunia, tidak ada sorotan luas saat itu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihentikan. Keberaniannya membawa dampak. Tekanan internasional meningkat. Kasus Mehdi Dibai menjadi perhatian dunia. Dan pada akhirnya Mehdi Dibai dibebaskan dari hukuman mati. Pada titik seperti yang terlihat jelas itu, hidup Haik memang diambil, tapi perjuangannya tidak berhenti. Kematiannya bukan akhir yang sia-sia, justru menjadi suara yang lebih keras daripada sebelumnya. Dia mungkin tidak melihat hasil akhirnya secara langsung, tetapi keberaniannya menjadi jalan bagi kebebasan orang lain. Dan disitulah letak kemenangannya. Bukan kemenangan karena selamat dari ancaman, tetapi kemenangan karena tetap setia sampai akhir. Hidupnya menjadi bukti bahwa iman yang nyata bukan hanya diucapkan, tetapi dijalani. Bahkan ketika harus membayar harga yang sangat mahal. Penyembahan dalam hidupnya. Sahabat Rema Surgawi, kadang kita berpikir penyembahan itu soal lagu. Kalau musiknya menyentuh, kita merasa dekat dengan Tuhan. Kalau suasananya mendukung, kita lebih mudah mengangkat tangan.
Tapi ketika suasana tidak mendukung, ketika hati sedang berat, kita menjadi sulit menyembah. Di titik itu kita mulai sadar, penyembahan ternyata bukan soal lagu saja. Kalau kita melihat hidup Haik Hovsepian Meher, penyembahan terlihat sangat berbeda. Dia tidak hidup dalam keadaan nyaman. Dia hidup dalam tekanan dan ancaman yang nyata. Tapi dia tetap setia. Dia tetap berdiri membela iman. Artinya penyembahan bagi dia bukan sekedar kata-kata, tapi keputusan untuk tetap hidup benar walaupun ada risikonya. Mungkin kita tidak mengalami ancaman seperti itu, tapi kita punya pergumulan kita sendiri. Ada tekanan dalam pekerjaan, ada tekanan dalam keluarga atau kehidupan pribadi. Ada rasa takut, ada rasa kecewa, dan ada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Dan di tengah semuanya itu muncul pertanyaan yang jujur, yaitu apakah Tuhan tetap layak disembah saat hidup tidak mudah? Sahabat terima surgawi, kesaksian Wahyu 5 ayat 12 membawa kita melihat sesuatu yang berbeda. Di kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang surga. Dia melihat tahta Allah dan suasana penyembahan yang terus berlangsung. Semua makhluk di sana menyembah tanpa henti. Tapi yang menarik, pusat penyembahan itu bukan sosok yang terlihat kuat menurut standar manusia. Yang disembah adalah anak domba yang disembelih. Kata anak domba dalam bahasa Yunani adalah arnion, yang menggambarkan domba kecil. Bukan simbol kekuatan, tapi kelembutan dan kerelaan untuk berkorban. Ini berbeda dengan cara dunia melihat sesuatu. Dunia menghargai kekuatan, keberhasilan, dan kemenangan. Orang yang hebat biasanya terlihat paling kuat. Tapi di surga, yang disembah adalah Dia yang pernah menderita. Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Artinya penyembahan tidak berpusat pada kekuatan yang terlihat, tetapi pada kasih yang terbukti melalui pengorbanan. Sahabat terima surgawi, seringkali kita merasa tidak nyaman dengan luka dalam hidup kita. Kita berusaha menutupinya. Kita tidak ingin orang lain tahu pergumulan kita. Kita menganggap luka itu tanda kelemahan. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan Yesus justru lukanya menjadi pusat penyembahan. Dia tidak menyembunyikan luka itu. Luka itu menjadi bukti kasih-Nya kepada manusia. Ini memberi kita pemahaman yang baru. Penyembahan tidak menunggu hidup menjadi sempurna. Penyembahan tidak menunggu semua masalah selesai. Penyembahan justru bisa muncul di tengah kondisi yang belum selesai. Saat seseorang tetap percaya walaupun sedang terluka. Saat seseorang tetap datang kepada Tuhan walaupun sedang kecewa. Disitulah penyembahan mulai nyata. Sahabat terima surgawi, pada Wahyu pasal 5 tadi juga muncul kata layak. Dalam bahasa Yunani digunakan kata axios, yang berarti memiliki nilai yang sepadan untuk menerima sesuatu.
Pertanyaannya, kenapa Yesus disebut layak? Bukan hanya karena dia berkuasa, bukan hanya karena dia adalah Tuhan, tetapi karena dia menyerahkan dirinya. Dia tidak mempertahankan dirinya, dia memberikan hidupnya bagi manusia. Disinilah perbedaan yang dengan kita. Kita sering memberi sesuatu, tetapi masih ada bagian hidup kita yang kita tahan. Kita berkata percaya, tapi masih ada area yang belum kita serahkan sepenuhnya. Akibatnya penyembahan kita sering terasa tidak dalam, bukan karena kita tidak sungguh-sungguh, tapi karena belum ada penyerahan yang utuh. Penyembahan yang dalam bukan soal banyaknya kata, penyembahan yang dalam bukan soal banyaknya kata, tetapi tentang hati yang benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Saat seseorang mulai menyerahkan dirinya dengan jujur, disitulah penyembahan menjadi nyata dan hidup. Sahabat terima surgawi, dalam kehidupan sehari-hari, penyembahan sering terlihat sangat sederhana. Bukan selalu tentang lagu atau ibadah di gereja. Penyembahan bisa terlihat saat kita memilih jujur. Padahal kita punya kesempatan untuk tidak jujur. Penyembahan juga terjadi saat kita memilih mengampuni, meskipun hati masih terluka dan belum sepenuhnya pulih. Saat kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun situasi belum berubah dan jalan belum jelas, itu juga penyembahan. Hal-hal seperti ini sering tidak dilihat oleh orang. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan melihatnya, dan itu berarti di hadapan Tuhan. Sahabat terima surgawi, ada masa di mana kita merasa lelah, merasa tidak kuat lagi, merasa hidup tidak berjalan dengan adil. Dan di saat seperti itu, tidak apa-apa untuk jujur di hadapan Tuhan. Tidak perlu berpura-pura menjadi kuat dan hebat. Kita bisa berkata dengan sederhana, Tuhan, aku capek Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan tidak menolak kejujuran seperti itu. Justru disitulah hubungan dengan Tuhan menjadi nyata. Penyembahan bukan dimulai dari kekuatan kita, tetapi dari keputusan untuk tetap datang kepada Tuhan. Walaupun hati sedang tidak baik-baik saja. Sahabat terima surgawi, layak disembah selamanya bukan hanya kalimat yang diucapkan. Ini adalah sikap hati yang kita jalani setiap hari. Bukan dalam keadaan ideal, tetapi justru di tengah kondisi yang belum terselesaikan. Mungkin saat kita kecewa, saat harapan belum terwujud, saat doa belum dijawab, kita tetap memilih percaya bahwa Tuhan itu baik. Mungkin tidak selalu dengan perasaan kuat, mungkin kadang dengan hati yang berat. Tapi saat kita memilih untuk percaya dan tetap mendekat kepada Tuhan, itu sudah menjadi penyembahan yang nyata. Dan disitulah perlahan-lahan Tuhan menguatkan hati kita kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau anak domba yang disembelih. Engkau mengerti setiap luka dan pengampunan kami ya Tuhan, dan pergumulan kami ya Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu.
dengan hati yang tidak selalu kuat, dengan pikiran yang kadang penuh ya Tuhan, dan dengan perasaan yang tidak selalu baik-baik saja. Kadang kami lelah ya Tuhan, kami kadang juga ragu, kadang kami memilih diam karena tidak tahu harus berkata apa. Tetapi malam hari ini kami mau kembali kepadamu, bukan membawa kehebatan kami, bukan dengan keadaan kami yang sempurna ya Tuhan, tetapi dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Terima kasih kami, terimalah kami ya Tuhan apa adanya. Peluk hati kami yang lelah ini, kuatkan kami yang mulai goyah, dan tenangkan kami yang sedang gelisah ini ya Tuhan. Ajar kami menyembah Engkau bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat cara hidup kami setiap hari. Saat kami lemah, ingatkan kami bahwa Engkau tetap setia. Saat kami bimbang, kami bingung, tuntun langkah kami ya Tuhan. Dan saat kami hampir menyerah, beri kami kekuatan untuk tetap bertahan ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, meskipun dengan cara yang sederhana, meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, dan Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, mungkin keadaan kita belum berubah. Mungkin jawaban yang kita tunggu belum datang. Mungkin hati masih menyimpan banyak pertanyaan. Tapi di tengah semuanya itu, ada satu hal yang tidak berubah. Tuhan tetap layak disembah, bukan karena hidup sudah baik-baik saja, tetapi karena Dia tetap setia, tetap memegang hidup kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi walaupun langkah masih berat, dan hati belum sepenuhnya pulih, kita tetap bisa datang kepadanya. Kita tetap percaya, dan kita tetap bisa menyembah Dia, karena Dia memang layak disembah sekarang dan selamanya. Penyembahan terdalam lahir dari hati yang tetap memilih Dia di tengah luka yang belum sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.